Wudhu merupakan salah satu syarat sah sebelum melakukan sholat. Lantas, bagaimana cara bersuci jika di dalam anggota wudhu terdapat bagian yang diperban? Jabirah adalah perban yang digunakan atau dilekatkan pada bagian anggota tubuh yang retak atau pecah atau terkena luka agar pulih kembali, seperti gips, perban, dan lain-lain. Lantas, syarat diperbolehkan mengusap jabirah atau perban, yaitu tidak perlu mengulangi sholatnya, yaitu dengan 4 syarat. Yang pertama, jika tidak memungkinkan menggunakan perban, maka diperbolehkan untuk tidak melepas perbannya. Yang kedua, posisi perban tidak boleh melebihi lukanya. Yang ketiga, saat menggunakan perban dalam keadaan suci. Yang terakhir, posisi jabirah tidak boleh pada anggota tayamum. Namun, ini menurut qaul masyhur yang dipilih oleh Imam Nawawi. Namun, kebanyakan ulama mengatakan boleh menggunakan perban pada bagian tayamum. Selanjutnya, tata cara bersuci. Nah, saya akan mencontohkan jika di tangan saya terdapat luka dan saya akan menutupi dengan perban. Nah, jika hadas besar seperti junub, haid, atau yang lainnya, ada 2 cara. Tata cara yang pertama yaitu dengan bertayamum seperti biasa pada wajah dan kedua tangan. Dan jangan lupa untuk mengusap pada bagian yang diperban. Yang kedua selanjutnya yaitu membasuh pada anggota tubuh yang sehat. Tata cara yang ketiga yaitu dengan mengusap pada bagian perban dengan air. Yang selanjutnya apabila hadas kecil. Yang pertama, jika jabirah atau perban terletak di luar anggota wudhu, yaitu dengan melakukan wudhu seperti biasanya. Yang kedua, jika jabirah terletak di anggota wudhu, yaitu dengan cara yang pertama, tayamum seperti biasa. Yang kedua, dengan membasuh anggota wudhu yang sehat. Dan yang terakhir yaitu mengusap jabirah dengan air. Berikut merupakan tata cara bersuci pada posisi jabirah. Yang pertama, jika jabirah terletak pada bagian wajah, yaitu yang pertama niat. Niat bersamaan dengan mengusap wajah pada bagian wajah yang sehat. Kemudian selanjutnya yaitu mengusap jabirah atau perban. Yang ketiga tayamum seperti biasa, selanjutnya mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki. Lantas, bagaimana jika jabirah berada di tangan dan di wajah? Yang pertama, niat bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua tayamum. Selanjutnya yaitu mengusap jabirah yang ada di wajah, kemudian membasuh kedua tangan yang sehat. Lalu tayamum lagi. Selanjutnya mengusap jabirah yang ada di tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki. Lalu bagaimana jika jabirah berada di seluruh bagian wajah? Yang pertama yaitu niat tayamum seperti biasa. Yang kedua mengusap jabirah dengan air. Selanjutnya membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki. Lalu bagaimana jika jabirah berada di kedua tangan? Yang pertama, niat seperti biasa dengan bersamaan membasuh wajah. Yang kedua, tayamum. Yang ketiga, mengusap seluruh bagian jabirah. Yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki. Setiap kali akan melaksanakan sholat, orang yang diperban harus mengulangi tayamumnya tanpa harus mengulangi berwudu dan mengusap perban. Lain kali dengan jika orang yang sudah batal juga harus mengulangi keseluruhannya secara tayamum, berwudu, dan mengusap jabirah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang ada di rumah. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Stay tune!